Nah, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini kan kemarin itu aku udah jelasin ya bareng teman aku terkait apa sih administrasi dakwah, terus fungsinya administrasi dakwah dan perkembangannya di era yang mulai pesat dengan teknologi ini tuh gimana. Nah, sekarang ini peran administrasi dakwah dalam pengelolaan dakwah sangat dibutuhkan karena dalam administrasi terdapat perihal yang dapat dilakukan saat atau akan dan berjalannya setelahnya kegiatan dakwah. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Oke, di perencanaan atau planning itu adalah di mana tahapan perencanaan sendiri sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan oleh seorang dai ataupun manajer. Dalam pengambilan keputusan tersebut harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Jadi seorang dai atau manajer ini harus tahu nih kira-kira nanti sasaran dakwah mereka itu seperti apa ya, pemetaan dakwahnya itu seperti apa. Nah, pemetaan dakwah ini bisa tergolong dari kata usia, pendidikan, dan pekerjaan, ataupun juga bisa dari lingkungan geografis itu sendiri, karena bisa beda antara dakwah antar dengan masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan yang cenderung heterogen atau maunya berpikir praktis yang serba instan dan serba mudah. Nah, masuk di yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing di dalam administrasi sendiri. Nah, organizing ini adalah perencanaan untuk menciptakan hubungan kerja dan penyesuaian bidang kerja dengan sumber daya manusia yang ada. Ya, kayak kerjasama nih antara satu dai dengan sebuah lembaga. Jadi, si dai ini tidak sendirian, tetapi dimanajerialin oleh sebuah lembaga untuk berdakwah kepada masyarakat bebas. Nah, dari hal ini cukup krusial dengan pemetaan SDM yang sesuai dengan bidangnya. Nah, SDM juga harus tahu nih kita tata letaknya, pekerjaannya sesuai atau tidak. Ketika seorang individu cenderung lebih suka di digital marketing atau di desain grafis, tapi dia malah ditempatin di tempat kesekretariatan, nggak nyambung dan malah justru dia akan terasa terbebani oleh pekerjaan. Karena kita harus memasukkan SDM sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Begitupun pada lembaga dakwah ataupun organisasi dakwah. Dan yang ketiga ada pelaksanaan atau eksekusinya nih, actionnya. Pada tahap ini proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah disusun sebelumnya baik pada level manajerial maupun operasional dalam rangka mencapai tujuan. Implementasinya dapat dilakukan ketika perencanaan dan pengorganisasiannya itu matang ya. Jangan kita baru setengah nih ketika kita baru menyiapkan konsep atau ide 50%, tapi kita langsung jalanin. Nah, yang ada bukannya malah efektif dan efisien, itu malah membebani kita sendiri dan tim. Nah, yang keempat itu ada pengendalian atau controlling, di mana tahap ini mengatur untuk setiap sistem perencanaan agar tetap sesuai pada saat dalam kegiatan. Tahap ini memiliki fungsi yang cukup beragam, seperti mengurangi potensi konflik, mengefisiensi waktu, dan meningkatkan efektivitas kegiatan. Dan terakhir itu ada evaluasi, di mana evaluasi ini menjadi tahap akhir dari setelah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program-program yang kita jalani di lembaga kedakwahan. Seperti itu. Dan selanjutnya, bagaimana nih perkembangan zaman yang semakin pesat dengan hubungannya administrasi dakwah, yang bisa dibilang dakwah itu sesuatu hal yang sangat tradisional. Itu mau dari zaman Rasulullah, tokohnya juga udah nggak ada gitu. Dan apa sih yang disampaikan para dai? Cuma di atas mimbar dan mendakwahi sesuatu hal yang sudah ibaratnya monoton temanya. Dan di sini fungsinya lah administrasi untuk merencanakan atau merancang bagaimana seorang dai harus mengikuti perkembangan zaman dengan dakwahnya tersebut. Nah, pertama itu ada identifikasi tujuan dakwah, di mana identifikasi tujuan dakwah ini agar dai mengetahui kepada siapa akan berdakwah. Dari yang tadi udah aku sebutin di yang perencanaan. Nah, pemetaan dakwah itu sangat penting di identifikasi tujuan. Kira-kira dai ini mau menemukan goalsnya apa di mada'u. Kalau misalkan di masyarakat heterogen, berarti kan harus menyampaikan pesan-pesan dakwah yang sangat relate dan relevan dengan keadaan mereka saat itu. Beda dengan masyarakat pedesaan, kita harus menyesuaikan diri sebagai dai untuk berdakwah kepada mada'u. Dan ada merencanakan program dakwah. Nah, program dakwah ini dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mada'u itu sendiri. Apalagi ya, dengan perkembangan zaman yang cukup pesat, teknologi
teknologi yang cukup canggih, bahkan yang harusnya teknologi kita kendalikan, malah kebanyakan teknologi yang mengendalikan kita. Administrasi ada perencanaan dan mengorganizing dan mengcontrolling terkait program-program yang akan menarik di masyarakat itu seperti apa sih. Nah, aku punya salah satu contoh kegiatan yang ada di Bandung yang lagi viral banget nih, namanya pesantren, tapi bukan pesantren yang mondok. Ini pesantren yang dibuat oleh komunitas dakwah muda di Bandung, di mana mereka mengajak kaum muda milenial dan zilenial untuk bergerak terus dalam berhijrah. Nah, di situ kegiatannya itu dilaksanakan pada malam minggu untuk efek yang continue-nya, dan itu kegiatannya itu seperti ngecamp bareng, terus mereka melakukan kegiatan olahraga bareng, misalkan 2 hari 1 malam, dan di 2 hari 1 malam itu benar-benar sharing session tentang agama, dakwah, segala macamnya yang berhubungan langsung dengan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga ngopi akbar, dimana ngobbar ini tuh bukan cuma terkait kita duduk nongkrong biasa di kafe, tapi tidak, laksananya ngobbar ini mengundang para anak muda generasi zilenial milenial untuk berkumpul di satu tempat nongkrong sambil ngopi, tapi kita sambil sharing session tentang agama, yang dimana agama ini menjadi salah satu ujung panah yang sangat relate dan relevan untuk memperbaiki sikap dan perilaku manusia. Dan selanjutnya itu adalah pemanfaatan teknologi. Nah, di sini administrasi mengelola bagaimana memanfaatkan teknologi dengan baik. Apalagi untuk para dai ya, nggak mungkin kan kita berdakwah hanya di mimbar. Apakah di mimbar akan benar-benar jitu caranya? Itu juga tidak. Rasulullah pun nggak cuma di mimbar, tapi Rasulullah membuka ruang diskusi untuk sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, siapa yang ingin bertanya dan siapa yang ingin berkritik saran tentang apa yang bikin mereka bingung nih terkait agamanya gitu. Dan pemanfaatan teknologi ini bisa menggunakan media sosial yang sekarang lagi viral banget tuh digunain sama anak muda adalah TikTok, sih. Karena kalau Facebook udah mulai ditinggalkan, kebanyakan yang gunain adalah bapak-bapak ibu-ibu. Dan TikTok ini menjadi sarana yang sangat jitu untuk kaum muda kayak kita nih, para dai muda, untuk melaksanakan dakwah di dalam sosial media. Itu pemanfaatan teknologi yang paling canggih. Dan gak cuma TikTok, tapi kita bisa bikin YouTube dengan konten-konten yang sangat menarik untuk kaum muda, relate dan relevan lagi-lagi. Dan keempat ada kolaborasi. Nah, kalau misalkan kita bingung nih kalau sendirian, kita bisa mengajak kolaborasi ke orang lain. Gimana sih kolaborasinya? Bisa dengan shift. Tahu shift kan? Dimana shift ini menjadi salah satu tombak dari perkembangannya hijrah para kaum milenial Bandung yang digagas oleh Ustadz Hanan Ataki di sana. Membentuk kerjasama sebagai ajang mengeratkan silaturahmi dan memperluas jaringan dakwah, gak cuma di satu wilayah tapi bisa ke seluruh kota di Indonesia. Oke, segitu aja dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dan kekhilafan, itu datangnya pure dari aku dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.